Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Au ifradullah bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan di hari Selasa, yaitu Selasa sore, dalam pembahasan kitab Tauhid. Dan kita masih dalam muqaddimah, yaitu pembukaan tentang masalah Tauhid. Telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, aqsamut Tauhid, yaitu pembagian Tauhid, di mana para ulama membagi tauhid kepada 3 atau kepada 2. Yang membagi 3 adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Atau dibagi kepada 2, yaitu tauhidul ilmi, al-ma'rifah, al-khabari, dan tauhidul qasdi, al-iradi, yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kemudian kita telah jelaskan makna-makna semuanya dari tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Kemudian kita telah jelaskan al-alaqah baina anwa'i tauhidi ats-tsalasah, yaitu hubungan antara tauhid yang 3. Siapa yang ingat hubungan? Fadhal. Yani tadammun, talazum, wa syumul. Redaksinya apa? Tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah. Bahwa tauhid uluhiyah mencakup, mengandung tauhid rububiyah, dalam arti yang mentauhidkan Allah dalam ibadah berarti secara otomatis atau dia mengandung penetapan tauhid rububiyah Allah. Kedua, tauhid rububiyah yakni mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah menuntut untuk menetapkan tauhid uluhiyah, dalam arti yang mengimani Allah Esa dalam menciptakan, memiliki, mengatur, maka mesti mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam semua bentuk ibadah. Ketiga apa? Tauhid al-asma was sifat syamilun linau'ihima. Jadi tauhid
asma dan sifat itu mencakup terhadap tauhid rububiyah dan mencakup terhadap tauhid uluhiyah. Nah, itu yang kita telah bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke kitab ya. Yang punya kitabnya kita lihat. Nah, kita kembali lagi. Kitabu Tauhid. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qauluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qauluhu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud man arada ayan duru ila wasiyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qoulihi wa anna hadza sirati mustaqima. Wa qala wa an Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyrik bihi syai'a. Wa qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas qala la tubasyirhum fayattaqilu akhrajahu fi sahihaini. Kitabut Tauhid, udah lewat tauhid bahasanya. Lakin al-murad huna at-tauhid huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Huwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Yang dimaksud dengan tauhid di dalam kitab ini atau dalam khusus bab ini adalah tauhid uluhiyah, yaitu ifradullahi ta'ala bil ibadah. Jadi yang dimaksud dalam bab ini dan dimaksud dengan hakikat tauhid dalam bab ini adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Jadi bukan tauhid rububiyah dan bukan tauhid asma dan sifat. Lebih spesifik, ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Kemudian labdu tauhid, lafaz tauhid, labdu syar'i, labdu syar'i. Waqad thabata fi hadisin Nabi SAW. Dan makna tauhid di sini yaitu katakan ifradullahi bil ibadah. Dan kalimat tauhid itu labdu syar'i, lafaz syar'i. Artinya lafaz syar'i itu lafaz yang memang ada dalam kalimat nas Quran atau nas hadis. Di antaranya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, yaitu hadis Mu'ad.
Maksudnya yang meriwayatkan hadisnya Abdullah bin Abbas, tapi yang diutus untuk berdakwah adalah Mu'adz bin Jabal. Sabata fil hadis wa fihi lama arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz ilal Yaman wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz innaka satati qauman ahla kitabin faliyakun awalama tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullaha Jadi kalimat tauhid ada dalam hadis. Itu hadis Abdullah bin Abbas. Itu hadis ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Lama arsala Rasulullah SAW Mu'adzan ilal Yaman. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi yang dimaksud di situ adalah Yahudi Yaman. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihim, maka jadikanlah yang pertama engkau seru kepada mereka ila an yuwahhidullaha, agar mereka mentauhidkan Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa dimauhu wa hisabuhu 'ala Allah. Dalam hadis yang lain, man wahhadallaha, siapa yang mentauhidkan Allah dan kufur kepada apa yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya dan hisabnya kepada Allah. Jadi dalam kalimat ini atau dalam dua hadis ini bisa dipahami, pertama, lafaz tauhid lafzu syar'i. Jadi lafaz tauhid itu lafaz syar'i. Lafaz syar'i maksudnya apa? Kalimatnya ada dalam dalil syar'i. Di sini dalil syar'inya hadis, bukan Quran, tapi apa? Hadis. Yang kedua, bahwa tauhid makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu identik dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. Kemudian berikutnya dalil yang menunjukkan bahwa inti dari pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah tauhid uluhiyah. Ketika beliau menyebutkan judul Kitabut Tauhid, maka beliau mengetengahkan ayat-ayat yang isinya tauhid uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, itu poin yang sangat penting untuk kita pahami. Ya, nanti dalilnya kita pahami satu-satu. Berikutnya, di antara keagungan kitab tauhid dan yang menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ahli sunnah, di mana beliau mengikuti cara para ulama
dalam menjelaskan agama. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sunni, salafi, yaitu ulama yang mengikuti jejak para ulama terdahulu dalam menjelaskan agama. Apa di antara jejak para ulama terdahulu dalam menjelaskan agama? Yaitu bayanul mas'alah ma'adzikril adillah. Yani bayanul mas'alah ma'adzikril adillah. Di antara metode para ulama terdahulu, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang lainnya, menyebutkan masalah diikuti dengan penyebutan dalil. Jadi menyebutkan masalah, kemudian menyebutkan dalil. Kita lihat ulama Syafi'iyah. Jadi para ulama dari ulama Syafi'iyah. Contohnya siapa? Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi. Apa yang antum tahu dari Imam Nawawi? Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang jumlah hadisnya kurang lebih 1.500 hadis. Beliau memulai dengan umpamanya ya, babun niyah, bab yang menyebutkan niat. Maka hadis yang pertama apa? Hadis Umar, innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seterusnya, bab tentang ilmu, bab tentang taubat, bab tentang umpamanya apa haramnya sesuatu dan sebagainya, selalu menyebutkan dalil. Dan itu ulama terdahulu. Ya. Imam Bukhari membuat bab, ya, bab sebutkan ayat hadis. Kalau perlu disebutkan ayat. Ya. Walaupun kitabnya kitab hadis. Maka demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan kitab tauhid. Beliau menyebutkan sejumlah ayat dan menyebutkan satu hadis. Jadi menyebutkan sejumlah ayat dan menyebutkan satu hadis, yaitu hadis Mu'adz ibn Jabal. Nah, oleh sebab itu kalian thalabul ilmi harus bisa menghafal dari ayat-ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, itu ayat-ayat yang sangat jelas. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, kemudian hadis yang Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Itu cuma sedikit. Nah, kita sekarang akan bahas Kitabut Tauhid. Ya. Kitabut Tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Au ifradullah bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Ya. Kemudian muallif rahimahullahu taala berdalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Yani al-adillah allati tadullu ala wujubi tauhidillah. Kemudian muallif rahimahullahu taala menyebutkan sejumlah dalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Kenapa wajib tahu tentang apa arti dari tauhid? Jadi kenapa mesti kita paham arti dari tauhid? Karena tauhid terkadang juga disalah artikan. Jadi kadang tauhid disalah artikan.
tauhid menurut orang Jahmiyah, tauhid menurut orang Mu'tazilah, ya. Tauhid menurut Gulatus Sofiyah yang dinamakan Wahdatul Wujud atau yang dinamakan Wahdatul Wujud, ya. Itu beda dengan tauhid menurut ahli sunnah. Tauhid menurut orang Jahmiyah adalah inkaru asma'illahi wa sifatihi. Ya, contohnya tauhid menurut orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm ibnu Safwan. Apa itu tauhid? Mengingkari nama dan sifat Allah. Karena menurut mereka kalau menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka tidak mengimani ada nama Allah dan sifat Allah. Dan mereka mengklaim ahlu tauhid. Dan itu batil. Kufrun billah, kufur kepada Allah. Walillahi ala asmaul husna fad'uhu biha. Ayyama tad'una falahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Orang Mu'tazilah mengartikan tauhid adalah nafyus sifat. Orang-orang Mu'tazilah mendefinisikan tauhid adalah menafikan sifat Allah. Jadi orang Mu'tazilah itu menetapkan nama Allah tapi tidak menetapkan sifat Allah. Maka mereka mengatakan alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in, basirun bila basar. Jadi orang-orang Mu'tazilah mendefinisikan tauhid adalah menafikan sifat. Artinya tidak menetapkan sifat Allah. Karena kalau menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk menurut mereka, dan tentunya ini juga batil, ya. Ini batil. Kemudian orang-orang Gulatus Sofiyah yang dinamakan dengan Wahdatul Wujud, ya, ia mengatakan tauhid adalah menyatunya hakikat manusia dengan Allah. Jadi Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah. Kita adalah Allah, Allah adalah kita. Yang mereka mengatakan, ya, orang-orang Gulatus Sufiyah, aku tidak melihat makhluk-makhluk kecuali itu adalah Allah. Bahkan ada ucapan yang mengatakan, aku tidak melihat babi-babi, anjing-anjing kecuali itu adalah Allah. Dan ini tentunya akfaru minal yahudi wa nasara. Orang yang mengatakan makhluk adalah Allah, Allah adalah makhluk, kita adalah Allah, Allah adalah kita, itu lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mengatakan ada Tuhan anak, Tuhan Bapa, atau orang Nasara mengatakan salisu salasa, ya, tetap mengatakan ada Tuhan inti yang berbeda dengan Tuhan anak dan Tuhan ibu. Nah, tauhid yang dimaksud di sini adalah ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan ibadah, dengan dibarengi tentunya keyakinan bahwasanya Allah esa dalam rububiyahnya dan Allah esa dalam nama dan sifatnya. Jadi Allah esa dalam nama dan sifatnya, dan Allah esa dalam rububiyahnya. Tapi tauhid intinya adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Ya. Dan ibadah udah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Ibadah apa ibadah? Mana ibadah?
Ini ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-dhahirati wal batinah. Itu ibadah. Jadi arti ibadah ismun jami, nama yang mencakup kepada segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, yang nampak atau yang tersembunyi. Dan kita udah jelaskan di pertemuan yang lalu, cakupan ibadah apa? Ada 3. Ibadah apa? Ibadah apa? 1. Ibadah apa? Ibadah qalbiyah. Kemudian apa? Ibadatul lisan. Kemudian ibadatul jawarih. Jadi ibadah ada 3. Ibadatul qalbi, ibadah hati. Ibadah hati ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Qaulul qalbi, ucapan hati. Ucapan hati apa? Ucapan hati at-tasdiq, al-yaqin, an-niyah. Jadi ucapan hati pembenaran, yakin, itu adalah qaulul qalbi. Kemudian yang kedua amalul qalbi. Amal hati seperti apa? Amal hati ar-roja, al-khosyah, al-mahabbah, al-khawf, at-tawakkul, at-tawakkulu, semua al-inabah. Ya. Amal hati adalah khauf, takut, roja, pengharapan, mahabbah, cinta, khosyah, ya, identik dengan khauf, rogbah, identik dengan roja, at-tawakkul, tawakal, al-inabatu, inabah, itu semuanya amal hati. Kedua, ibadatul lisan. Ibadah lisan ada berapa? Ada 2. Apa? Qaulul lisan. Apa qaulul lisan? An-nutqu bi syahadatain. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amantu billah, amantu bi rasulillah. Kedua, amalul lisan. Seperti amal lisan, tasbih. Ucapan apa? Subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Isti'adah seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dan yang lainnya. Ketiga, amalul jawarih, amal anggota badan seperti al-wudu, wa tayammumu, wal ghuslu, was salat, was saum, wal hajj, wal umrah, wal masyu ilal masjid, wa imatatul adza anit thariq ila akhirih. Contoh amal jawari seperti apa? Wudu, tayammum, mandi janabah, kemudian salat, puasa, zakat, haji, umrah, berjalan menuju ke masjid sampai memindahkan duri dari jalan, maka itu dinamakan amal anggota badan. Dan semuanya dinamakan apa? Ibadah. Itu dinamakan dengan ibadah. Kemudian ibadah dalam arti lain ibadah apa? Mana ibadah? Al-ibadatu fi'lu ta'ah. Al-ibadatu fi'lu ta'ah. Wahia imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi. Ibadah dalam definisi lain, ya, untuk membuka pemahaman lebih luas, ibadah juga diartikan dengan fi'lu ta'ah, yaitu bentuk ta'ah, yaitu fi'lul wajibat, melaksanakan apa yang diperintahkan, wa tarku nawahi, dan meninggalkan apa yang dilarang. Berarti orang meninggalkan zina ibadah, orang meninggalkan minum khamr adalah
ibadah. Orang meninggalkan mencuri ibadah. Orang menahan lisannya untuk tidak menggibah, untuk tidak namimah, untuk tidak mencela, itu dari bagian ibadah. Ya. Kemudian selanjutnya kita pahami ayat per ayatnya. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berdalil tentang hakikat tauhid dan makna dari tauhid dan wajibnya mentauhidkan Allah. Qala wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai bimakna illa liyuwahhiduni. Karena salah satu tafsir liya'budun ai bimakna illa liyuwahhiduni. Dan ini munasabat ayat dengan kitab tauhid. Jadi relevansi ayat dengan kitab tauhid. Dalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Yang pertama, jadi mu'alif menyebutkan hikmah Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Perhatikan, ada sejumlah ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Itu hikmah dari Allah menciptakan manusia, kemudian menciptakan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan menciptakan manusia secara khusus. Jadi tempat disebutkan jin adalah untuk beramal. Dalam arti fase manusia di dunia untuk ibadah dan untuk beramal. Disebutkan dalam sejumlah ayat. Ya. Di antaranya disebutkan dalam surah Hud ayat 7. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kemudian disebutkan dalam surah Al-Kahfi, itu ayat 7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyukum ahsanu amala." Kemudian dalam surah apa? Al-Muluk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Hadhil ayah tubayyinu al-hikmah min khalqil insan. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang hikmah manusia diciptakan. Untuk apa? Lil ibadah wal amal. Untuk ibadah dan amal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada dua kalimat ini antara ibadah dengan amal. Jadi antara ibadah dengan amal. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan kaidah ibadah dan amal dalam Quran. Nah ini perhatikan. Jadi kaidah ibadah dalam Quran, kaidah amal
dalam Quran. Ya. Kaidah ibadah yang ada dalam Quran dan kaidah amal yang ada dalam Quran itu qaidatan. Jadi ada dua kaidah. Fafhamuhuma jayyidan, pahami dengan benar atau dengan baiknya. Yang pertama, wujubu ikhlasil ibadah lillahi wahdah wa wujubu ikhlasil amali lillahi wahdah. Yang pertama, wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan wajibnya mengikhlaskan amal kepada Allah semata. Jadi ketika Allah menyebutkan hikmah manusia diciptakan untuk ibadah dan hikmah manusia diciptakan Allah untuk beramal, maka Allah menyebutkan dua kaidah. Nah, dua kaidah ini yaitu wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan wajibnya mengikhlaskan amal kepada Allah. Dan ini disebutkan dalam ayat yang sangat banyak. Ya. Ayat-ayat ini tak terhingga dalam Quran. Dalam arti nggak bisa dihitung dengan jari. Bahkan inti Al-Quran isinya tauhid gitu kan. Jadi inti Quran isinya tauhid, memerintahkan tauhid. Kalau sekedar antum untuk menghafal sebagiannya, maka antum hafal dari ayat yang paling dihafal oleh seluruh kaum muslimin di dunia, yaitu surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini ayat yang paling dihafal oleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ikhlasul ibadah wa ikhlasul isti'anah. Mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita sebutkan ayat yang antum hafal dulu. Jadi tidak ada orang mukmin piraku tak hafal ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, surah Al-Bayyinah. Jadi ambil dulu ayat-ayat yang hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu disebutkan dalam ayat ini. Itu ayat-ayat yang begitu jelas ya, dalam Al-Quran. Ya. Ketiga, perintah dalam Quran ani'budullaha. Perintah ani'budullaha. Dalam kata-kata ani'budullaha itu mesti ada larangan untuk syirik setelahnya. Ani'budullaha. Contohnya apa? Ayat yang judulnya ani'budullaha. Coba ada yang hafal ayat yang mengatakan ani'budullaha dalam Quran. Mana yang hafal Quran? Dalam Quran ani'budullaha perintah. Yang pertama dalam Quran kata-kata ani'budullaha dalam surah apa? Ani'budullaha. Surah Al-Maidah ya.
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila u'budu Allaha rabbi wa rabbukum. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Jadi dalam Quran yang pertama diseru untuk menyembah Allah semata siapa? Bani Israel. Jadi Bani Israel. Makanya mengagungkan orang yang mengatakan Isa adalah Allah itu seburuk-buruk orang. Ya, jadi kalau ada orang yang mengagungkan orang yang mengatakan Isa adalah Allah itu seburuk-buruk orang. Kalau sekarang mungkin enggak ada pezina dicium keningnya. Antum ada pezina mau enggak mencium kening pezina? Pencuri, pembunuh. Mana lebih besar dosanya, pezina atau yang menyekutukan Allah? Lebih besar dosanya yang menyekutukan Allah daripada orang yang berzina. Mau enggak antum mencium pezina, keningnya dicium, pezina, pencuri? Enggak mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengkisahkan dalam Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel untuk apa? Ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Lalu diancam, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Jadi semua orang musyrik diharamkan baginya surga. Jadi kalau ada orang mukmin mengatakan yang musyrik masuk surga, itu bertentangan dengan Quran. Kadzibun bil Quran. Faqad kadzabal Quran, dia telah mendustakan apa? Quran. Jadi siapa yang ragu orang yang menyekutukan Allah masuk neraka itu kafir murtadun an dinil Islam. Jadi kalau ada orang yang ragu orang musyrik itu akan masuk neraka, dia kafir murtad an dinil Islam. Dia kafir keluar dari Islam dalam keyakinan Islam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ani'budullaha. Siapa yang diperintahkan ani'budullah? Ya qaumi budullaha. Surah apa antum? Ada yang tahu? Antum tahu Nabi Nuh? Apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi setiap Allah memerintahkan ibadah, maka disitulah Allah memerintahkan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Dan tidak boleh menyekutukan ibadah ya, dengan satu apapun. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Siapa yang diutus ke kaum Ad? Nabi Hud. Wa ila adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi ini disebutkan oleh sejumlah nabi. Dan ayatnya sangat banyak. Ani'budullaha. Setiap Allah memerintahkan ibadah, maka Allah melarang menyekutukannya dalam ibadah kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan ayat yang paling umum selain hitab tadi. Apa ayat yang paling umum? Mestinya hafal. Ayat yang paling umum tentang perintah mengikhlaskan ibadah selain yang tadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin.
Hah? Hada ulas. Ayah, bayan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadil ayah yang paling global. Katakanlah salatku. Qul inna salati wa nusuk. Nusuk diartikan dua. Nusuk bermakna adzabhu wa nusuk bermakna ibadah. Kalau nusuk diartikan menyembelih berarti spesifik, sedikit itu aja. Tapi kalau nusuk dalam arti ibadah semuanya, ya termasuk puasa, haji, umroh, itu namanya nusuk. Karena nusuk adalah mengamalkan bentuk ibadah taat kepada Allah dalam makna umum. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ibadah itu mesti diikhlaskan kepada Allah. Sekarang ayatnya amal. Kalau tadi kan ibadah jelas. Sekarang dalil yang menunjukkan bahwa beramal mesti diikhlaskan kepada Allah. Kira-kira ada dalil khusus enggak? Ada dalil khusus enggak? Yang menunjukkan bahwa kita beramal hanya kepada Allah. Artinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah dalam amal. Dalilnya? La ibadah illa liya'budu. Nanti itu bisa, tapi saya pingin yang amal dulu. Amal. Ada dalilnya bahwa kita beramal? Mana yang hafal Quran? Sok atuh? Sok atuh? Ada yang hafal? Dalil dari Quran. Kalau ibadah dengan definisi ibadah itu jelas ya. Ayatnya tadi begitu banyak. Tapi mengikhlaskan amal kepada Allah. Ada ayatnya? Atau antum tidak paham? Ayatnya apa? Ada kira-kira ayat yang maknanya langsung amal gitu? Kalau hadis mah banyak. Ayat. Dalam Quran ada enggak? Alla lillahi dinul khalis. Wajih insyaallah. Lakin saubayyin. Lakin aqrabu ayat yang paling jelas apa? Ayat yang paling jelas. Alla lillahi
Ad-dinu al-khalis. Ayat lagi apa? Man indahu ma'rifat. Ayat. Ya. Ayah. Hal arabtum suratul kahfi, surat al-kahfi. Ahsanta. Kul hal unabbiukum lakin hada bi ahsarina a'mala. Alaidhala sa'yukum fil hayati dunya. Walahum yahsabuna ahnahum yuhsinuna sun'a. Qabla al-ayah. Hada taban wajih saubayyin aidan. Qabla al-ayah qul surah al-kahfi qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Summa madza? Innama ilahukum wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyriku fi ibadati rabbih ahada. Hadhil ayah yani madza? Awdahul ayah tubayyinu wujubul ikhlasil amal lillahi wahdah. Ayat ini tentunya ayat yang paling jelas ya, yaitu paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, ini jelas. Ada ayat yang lain? Ayat fi bayanil munafikin. Ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Qauluhu ta'ala wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Surah apa itu? Ya. Surah apa? Wa makana salatuhum indal baiti. Wa makana salatuhum indal baiti. Apa ayatnya? Surah Al-Anfal. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Fadukul adzaba bima kuntum takfurun. Ayat orang munafik ya. Dan tidaklah salat mereka di Baitullah kecuali siulan dan tepuk tangan. Kenapa? Karena orang-orang munafik salatnya bukan karena Allah, tetapi untuk dilihat orang aja kan itu ya. Benar gak? Ya. Jadi ada orang yang salat karena tidak ikhlas tidak akan dapat pahala. Allah berfirman dalam ayat yang lain wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa ayatnya? Teruskan atuh. Ya rauna an-nasa itu ayatnya. Apa dalilnya? Apa ayatnya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya rauna an-nasa. Jadi orang-orang munafik mereka salat karena ingin dilihat apa? Orang. Berarti tidak ikhlas. Ya antum lebih hafal dari saya ayatnya. Tapi lupa mendalilnya gitu ya. Makanya sekarang belajar ya yang hafal Quran. Ya. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 47 wala takunu kalladzina kharaju min darihim bataron ri'a an-nas.
Kalau dijadikan dalil umum, amal adalah ibadah, udah jelas. Semua ayat yang menyebutkan ibadah ya amal. Gitu. Cuma saya ingin yang dalil spesifik menyebutkan amal, supaya dalilnya jadi banyak. Gitu. Ya, jadi ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua tentang amal, yaitu wujubu mutaba'ati syariah atau mutaba'ati sunnah. Yang kedua, dalam amal, dalam ibadah kepada Allah dibangun di atas kaidah yang kedua, yaitu wajibnya mengikuti syariat. Jadi mengikuti dalil syariat, wajibnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam kaidah beribadah kepada Allah. Dalilnya, kembali lagi nih dalil. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya kita ambil kaidah umum dulu. Kaidah umum dulu. Yaitu yang disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi. Yaitu disebutkan dalam berapa dalil tadi? Dalam 3 ayat. Lihat kembali lagi. Surah Hud ayat 7. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian dalam surah apa tadi? Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah. Ismana ahsanu amala ay aswabuhu. Ay aswabuhu. An yakuna sawaban. Jadi para ulama ahlu tafsir bisa dikatakan sepakat kata-kata ahsanu amala bimana aswabuhu. Ay an yakunal amalu sawaban. Kaifa yakunu sawaban muwafiqan li adillah syar'iyyah. Jadi kata-kata ahsanu amala bimana aswab, paling benar. Bagaimana amal itu benar? Sesuai dengan dalil gitu. Jadi sesuai dengan dalil. Muwafiqan li adillah syar'iyyah. Nah, maka dengan itu Islam dibangun di atas 2. Alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kepada Allah, wa alla na'budallaha illa bima syara'. Jadi Islam itu dibangun di atas 2 pondasi ini. Yaitu apa? Agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan Allah gitu. Ya, disyariatkan Allah dan disyariatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidah penting dalam beribadah kepada Allah dan dalam beramal kepada Allah. Sampai di sini kita tidak panjang-panjang ya, karena harus dipahami dengan benar ya. Man indahu su'al, apa yang punya pertanyaan? Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.